Konghucu yang disahkan melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 oleh Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Pertimbangan Gus Dur itu sendiri yang lebih mengetahui dengan kewaskitoannya. Akhirnya negara mencatat dan mengakui sebagai bagian pilihan untuk rakyat yang sudah ribuan tahun menganut ajaran tersebut. Jadi salah satu agama yang disahkan dan diakui di Indonesia adalah Konghucu ini. Menilik bahasa Kong artinya adalah kakek dan Hucu adalah sebuah nama. Konghucu berarti kakek buyut yang bermarga Hucu. Tempat ibadahnya adalah kelenteng dalam Yayasan Tempat Ibadat Tridharma. Konghucu merupakan pelopor dalam upaya membuat pendidikan mampu diakses semua kalangan. Beliau memiliki murid di seluruh dunia. Konghucu akhirnya disebut tokoh penting ahli filsafat pengetahuan yang hidup sekitar abad 4 dalam bahasa Hokkien disebut Konfusius. Ada 5 pokok ajaran dari kakek buyut Hucu ini. Yang pertama diajarkan hubungan baik sesama makhluk terutama antar manusia. Yang kedua diajarkan cara berperilaku yang baik sebagai yang benar-benar manusia. Yang ketiga diajarkannya sebagai penjaga alam di mana manusia tinggal di lingkungan sebelum tinggal landas. Yang keempat diajarkan menjunjung kebijaksanaan dan tahu diri akan kebijaksinian. Dan yang kelima diajarkan tentang kepercayaan dan kesetiaan dalam diri manusia terutama yang tertunjuk sebagai seorang pemimpin notabene pelayan masyarakat. Dalam perkembangan ajaran ini hingga di Indonesia banyak berguna terutama masyarakat di sekitar kelenteng akan mendapatkan suguhan baik makanan juga suguhan budaya berupa barongsai dan naga liong ketika ulang tahun. Serta para pemainnya juga ada yang bukan orang kelenteng sendiri alias penduduk sekitar yang bersuku beda. Warga Konghucu juga sangat toleransi bila ada orang lain. Baik beda agama, beda suku, beda ras serta beda golongan yang ingin masuk kelenteng akan dipersilahkan dengan baik walau ada juga yang penjaganya berwajah beku. Tulis di komentar pengalaman Anda bila pernah berkunjung di kelenteng. Dulu warga Konghucu dalam melaksanakan pemujaannya mengalami diskriminasi. Entah itu bagian sejarah atau memang disengaja oleh Tuhan sendiri. Tidak bisa bebas seperti penganut agama lainnya. Maka mereka mendirikan tempat ibadahnya di dalam rumah yang ditembok tinggi dengan tujuan tidak diganggu orang lain. Selain itu yang membuat masa mengenaskan adalah karena di mana mereka dianggapnya memiliki 2 kewarganegaraan. Ultimatum pemerintah Orde Baru mengharuskan warga Konghucu menjadi nama Indonesia sesuai wilayah tinggal bahkan ada yang bernama Bejo Tanwikan. Entahlah siapa itu. Setelah penganut Konghucu diberi kebebasan melaksanakan ajaran leluhur untuk mengetahui Tuhannya maka yang Anda lihat sekarang ada perayaan Tahun Baru Imlek meriah sesekali warga sekitar mendapatkan angpau. Iya kan? Jelas. Gus Dur lebih paham daripada orang yang paling paham. Semenjak disahkannya warga Konghucu untuk punya identitas sendiri maka tidak ada salahnya untuk merubah kartu identitas penduduk menjadi agama Konghucu dan tentunya semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi tidak semua agama itu sama bila dianut oleh yang berpikiran beda. Dan tidak semua agama itu benar menurut orang lain yang tidak benar. Sesama agama saja bisa berbeda pemahaman apalagi yang berbeda ajaran. Nah lewat video ini menjadi edukasi pengetahuan untuk memahami yang tidak paham. Penjelasan ini lebih ribet daripada politisi yang ingin suara. Setelah paham kita lanjutkan informasi ini. Warga Konghucu dulu banyak yang tidak boleh sekolah karena pembatasan masa Orde Baru. Hingga anak-anak Konghucu diwajibkan sama orang tuanya untuk menjadi pedagang saja. Tahunya hanya berdagang. Walau tidak sekolah formal tapi mereka bisa membaca dan menulis. Jangan heran saat ini mereka banyak yang menjadi pengusaha sukses dan terkenal walaupun ya tidak sedikit yang bangkrut. Tapi solidaritasnya warga Konghucu yang menerapkan 5 ajaran di atas banyak berhasil. Bisa ikut kompetensi di dunia usaha dengan cemerlang. Tulis siapa saja. Selanjutnya kita bahas agama lainnya. Ambil baiknya video ini dan pendamlah dalam tanah bila ada penjelasan yang tidak berkenan. Sukses selalu untuk kita bersama. Salam kebajikan bila Tuhan berkenan. Wei De Dong Tian.